Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Wahyu Winarto dari kelas PMIB dengan NIM 5030012538. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit PPT dari makalah saya tentang perkembangan manusia dalam konsep perkembangan, perubahan biologis, kognitif, sosial, dan emosional sepanjang hayat. Yang pertama adalah pengertian konsep dan perkembangan manusia. Perkembangan manusia adalah proses perubahan bertahap dan berkelanjutan sepanjang hidup, mencakup aspek biologis, kognitif, sosial, dan emosional. Perubahan ini berpengaruh oleh faktor genetik dan lingkungan serta berlangsung secara dinamis. Setiap individu berkembang sesuai potensi dan pengalaman yang membentuknya. Konsep ini bersifat multidimensi dan saling memengaruhi. Misalnya, perkembangan kognitif dapat memperkuat sosial. Berikutnya adalah dimensi perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan biologis. Perubahan tumbuh dan fungsi organ yang mempengaruhi gen dan lingkungan, seperti pertumbuhan fisik, hormon, dan kemampuan motorik. Berikutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kemampuan berpikir, memahami, dan belajar melibatkan proses asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga adalah perkembangan sosial. Pembentukan hubungan dengan orang lain, pemahaman norma, dan penyelesaian diri dalam masyarakat. Yang keempat adalah perkembangan emosional. Pengendalian perasaan dan pembentukan identitas diri yang dijelaskan oleh Erikson dalam teori psikologinya. Tahap-tahap perkembangan manusia adalah: yang pertama, parental atau konsep lahir, pembentukan organ vital dan dasar biologis. Berikutnya adalah bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, pertumbuhan cepat, ikatan emosional dengan pengasuh. Berikutnya adalah anak-anak yang umur 3 tahun sampai 12 tahun, perkembangan logika, moral, dan hubungan sosial. Berikutnya remaja 13 tahun sampai 18 tahun, pencairan identitas dan kemandirian diri. Dewasa 19 tahun sampai 65 tahun, masa produktif dan pembentukan keluarga dan karir. Lansia 65 tahun ke atas, masa refleksi hidup dan adaptasi terhadap penurunan fisik. Teori perkembangan manusia. Piaget kognitif, perkembangan berpikir melalui 4 tahap sensor motorik, propriocepsional, operasional konkret, dan operasional formal. Erikson, psikososial. 8 tahap perkembangan yang ditandai oleh krisis psikologis, keberhasilan menumbuhkan kepribadian sehat. Kohilberg atau moral. 3 tingkat moralitas, yaitu pro-konvensional, konvensional, dan pas-konvensional, yang menunjukkan perkembangan pemikiran etis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama adalah genetik, menentukan potensi dasar seperti inteligensi dan temperamen. Lingkungan, termasuk keluarga, pendidikan, sosial, ekonomi, serta pengalaman masa kecil. Budaya, menentukan nilai, norma, dan perilaku sosial. Gizi dan kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan mental. Pengalaman hidup membentuk karakter dan kemampuan adaptasi individu. Tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan menurut Havik Fruits, tiap tahap kehidupan memiliki tugas spesifik yang perlu diselesaikan agar individu mencapai kematangan, seperti masa bayi atau kanak-kanak, belajar berjalan, berbicara, dan mengenal diri. Masa anak-anak, belajar keterampilan dasar dan berinteraksi sosial. Remaja, membentuk identitas dan menentukan tujuan hidup. Dewasa muda, membangun keluarga dan karir. Dewasa tengah, menyesuaikan diri dengan tanggung jawab dan perubahan. Lansia, menerima penuaan dan menemukan makna hidup. Aplikasi psikologi perkembangan dalam kehidupan.
Yang pertama adalah pendidikan, membantu guru menyesuaikan metode pelajaran sesuai tahap perkembangan siswa. Parenting, menentukan orang tua memahami kebutuhan anak setiap fase. Kemudian adalah konseling, membantu individu mengatasi krisis psikologi berdasarkan tahap hidup. Berikutnya adalah dunia kerja dan sosial, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan peran dan lingkungan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.